Bab 76. Kecelakaan Liv. Kejia menegakkan tubuhnya dan tersenyum. Makasih Siva, kalau bukan karena bantuanmu, aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Grup Sky setidaknya butuh sekitar 10 miliar untuk bisa berjalan dengan normal. Jika bank-bank itu mengambil uangnya kembali, Kejia tidak tahu dari mana harus dapatkan uang sebanyak itu. Sekarang Ziva sudah melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya dan sudah mencari solusi, tentu saja Kejia harus berterima kasih. Ziva melambaikan tangannya, Nona Wine gak perlu terima kasih padaku, itu memang yang harus aku lakukan sebagai karyawan untuk bantu bos. Kejia terkekeh dan hatinya sedikit menghangat. Ziva juga tersenyum tipis dan ketika hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengambil ponselnya, melihat dan menjawab dengan ekspresi serius, "Halo. Kakak Ziva, kami sudah dapat tempat tinggal tuan muda yang lainnya. Apakah kamu mau datang untuk lihat?" "Oke, aku akan pergi beli tiket sekarang." Menutup telepon, Ziva menatap Kejia. "Nona Wine, aku harus pergi karena ada urusan penting." "Pergilah," Kejia berkata sambil tersenyum. "Ketika kamu kembali aku akan traktir kamu makan malam." "Terima kasih Nona Wine, kalau gitu aku pamit dulu dan aku akan panggil sopir untuk jemput kamu." Setelah mengatakan itu Ziva menaruh ponselnya dan langsung pergi dari ruangan. Kejia mengambil sumpitnya dan makan sesuatu, tapi dia tidak menyangka kalau supir yang dipanggil Ziva akan segera tiba, jadi dia bersiap untuk membayar tagihan dan kembali ke kantor. Tepat saat keluar dari ruangan restoran, pintu di seberangnya terbuka, terlihat Alex dan asisten Tama keluar dari situ. Mereka berdua terkejut saat melihat Kejia. Kejia juga sedikit terkejut karena tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. "Halo Tuan Carson," Kejia lebih dulu menyapa Alex dengan santai. Alex sedikit mengangguk. Asisten Tama membenarkan posisi kacamatanya dan tersenyum sopan pada Kejia. "Halo Nona Wine." "Halo asisten Tama." Kejia tersenyum. Alex mengerutkan kening dan merasa agak kesal. Wanita itu bisa tersenyum pada asisten Tama, tapi tidak padanya. Alex memancarkan aura dingin. Entah kenapa asisten Tama bergidik dan menjauh diri darinya. Kejia tidak berencana untuk mengobrol dengan mereka dan setelah menyapa dia berjalan menuju lift. Alex juga berjalan. Lift sedang naik dan mereka bertiga menunggu di pintu masuk lift. Tidak ada yang berbicara dan suasananya sangat canggung. Asisten Tama menatap Alex yang ada di sebelah kirinya dan Kejia yang ada di sebelah kanannya. Dia merasa sangat tertekan. Kenapa mereka bisa bertemu? Asisten Tama memijat dahinya karena sakit kepala. Ding, liftnya tiba. Kejia masuk, diikuti oleh Alex dan asisten Tama. Setelah masuk, asisten Tama langsung berdiri di sudut seakan-akan dia manusia yang tidak terlihat. Pintu lift perlahan tertutup dan mulai turun. Tiba-tiba lampu lift berkedip 2 kali dan ada suara percikan listrik. Asisten Tama mendongak, menelan ludahnya dan berkata dengan ragu, "Liftnya akan baik-baik saja, kan?" Setelah mengatakan itu tiba-tiba liftnya bergetar dengan sangat kencang. Kejia tanpa sadar sedikit berteriak dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Selain itu dia memakai heels, sehingga tubuhnya terhuyung ketika lift itu bergetar, tubuhnya akan terjatuh dan kakinya terkilir. Kejia bahkan bisa mendengar dengan jelas suara kakinya yang terkilir. Kejia yang kesakitan berkeringat dingin dan ekspresi wajahnya berubah. Tepat ketika dia akan jatuh, pria di belakangnya mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya. Tubuh Kejia menegang. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya serak karena menahan sakit. Alex meraihnya ke dalam pelukan sehingga punggung Kejia menempel di dadanya dan berkata dengan suara dalam, "Jangan bergerak." Tapi Kejia tidak mau dan hendak melepaskan tangan Alex dari pinggangnya. Alex berbicara lagi dengan sedikit kesal, "Lakukan saja. Kecuali kamu mau satu kakimu terkilir." Tangan Kejia langsung berhenti. Alex bahkan tahu kalau kakinya terkilir. Entah apa yang dia rasakan di dalam hati,
Tapi akhirnya Kejia membiarkan Alex memeganginya dan dengan patuh bersandar di pelukannya. Lagi pula dia juga tidak mau kedua kakinya terkilir dan harus pergi kerja dengan memakai kursi roda. Lift bergetar selama sekitar 2 menit dan akhirnya menjadi tenang lagi, lalu turun ke lantai pertama. Pintu lift terbuka, Kejia melihat cahaya terang di luar dan akhirnya kegelisahannya menghilang. Asisten Tama merapikan pakaiannya yang agak berantakan, lalu keluar dari lift lebih dulu, berdiri di pintu lift supaya pintu lift tidak tertutup dan mereka berdua bisa lewat. Kejia menatap tangan pria yang masih memegang pinggangnya. Ada tatapan rumit yang melintas di matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Carson, boleh lepaskan tanganmu?" "Oh maaf." Alex menarik tangannya. Kejia memegang dinding lift untuk membuat dirinya bisa berdiri tegak, menggelengkan kepala. "Kamu gak perlu minta maaf. Seharusnya aku yang bilang makasih." "Makasih Tuan Carson. Kamu sudah bantu aku." "Ya." Alex memandangi wajahnya yang pucat, tatapannya berubah muram, melihat ke bawah dan menatap pergelangan kakinya yang bengkak dan entah kenapa merasa khawatir. "Kakimu." Kejia juga melirik ke bawah dan sedikit menggerakkan pergelangan kakinya, tapi ternyata gerakan ini membuat rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya meringis kesakitan. Keringat dingin menetes dari dahinya dan napasnya menjadi sesak. Tapi dia pura-pura tidak peduli dan tersenyum. "Kakiku baik-baik saja kok." Kakinya baik-baik saja. Alex mengerucutkan bibir tipisnya karena dia sudah melihat keringat dingin di dahi Kejia. Lalu membungkuk, menggendongnya dan berjalan keluar dari lift. Kejia terkejut dan setelah sadar dia mencoba untuk melepaskan diri. "Alex, ngapain sih? Turunin aku sekarang, jangan gerak atau kamu akan jatuh." Alex mengingatkannya dengan kesal. Wajah Kejia memerah, entah karena marah atau malu dan tubuhnya menegang. "Kalau gitu kamu turunkan aku, turunin kamu, emang bisa jalan?" Alex melirik kakinya. Kejia tertegun sejenak, tapi langsung tersadar dan mendengus dingin. "Bukan urusanmu. Ini hotel milik perusahaanku. Kamu terluka di sini dan sebagai bos aku harus bertanggung jawab," kata Alex. Asisten Tama yang mengikuti mereka hanya menatap dari belakang dan hatinya gelisah. Ketika berada di lift dia bisa melihat kalau Tuan Carson saja tidak bisa berdiri dengan stabil. Tapi dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Nona Winnie dan ketika kakinya terkilir, Tuan Carson bahkan terlihat khawatir dan panik. Sepertinya Tuan Carson punya perasaan pada Nona Winnie. Saat sedang berpikir, asisten Tama mendengar Alex memanggil dirinya. Dia langsung mengalihkan pikirannya dan berjalan cepat menuju area lobi hotel. "Tuan, pergilah ambil beberapa bungkus es batu." Alex memberi perintah. Asisten Tama mengangguk dan langsung bergegas. Segera, beberapa bungkus es tiba. Setelah Alex menerimanya, dia duduk di sebelah Kejia, membungkuk untuk mengambil kakinya yang terkilir dan menaruhnya di pangkuannya. Tepat ketika Alex hendak melepas sepatunya, Kejia segera menahan tangannya. "Tuan Carson, aku bisa sendiri." Entah apa yang terjadi tapi pria ini tiba-tiba bersikap sangat baik padanya dan Kejia juga tidak mau tahu alasannya. Kalau sebelumnya Alex melakukan ini, mungkin hatinya akan tersentuh dan menangis. Tapi sekarang perasaannya sudah berubah dan tidak akan tersentuh hanya karena pria ini tiba-tiba bersikap baik padanya. Kejia menurunkan kakinya dari pangkuan Alex, melepas heelsnya dan menaruh kompres es di kakinya untuk menghilangkan rasa sakit. Alex melihat tindakannya, sedikit mengerucutkan bibirnya dan agak kesal karena penolakan Kejia. Entah kenapa dia tidak menyukai sikap Kejia yang sengaja menjauh darinya. Tapi dia tidak mengerti apa alasan dia tidak menyukainya. "Nona Winnie, aku datang untuk jemput kamu." Tiba-tiba tidak jauh dari mereka terdengar suara yang familiar. Bab 77, menyukainya. Kejia dan Alex mendongak bersamaan. Lalu Sam memutar kunci mobil di jarinya dan berjalan mendekat. Alex menyipitkan mata, menatap Sam, kemudian melihat wanita di sampingnya dan mengerutkan kening. Kenapa wanita ini meminta Sam datang menjemputnya?
Sejak kapan mereka jadi akrab? Sam tahu Alex terkejut melihatnya. Alex, kenapa kamu bersama Nona Winnie? Kalian lagi kencan? Dia menunjuk ke arah mereka berdua dengan tatapan menggoda. Kejia menyingkirkan kantong es dan memutar mata ke arahnya, omong kosong. Aku di sini untuk bicara soal bisnis dan kebetulan ketemu Tuan Carson. Oh gitu, Sam mengusap dagunya dan menatap tidak percaya. Alex tidak bicara dan tidak menyangkal. Sam melihat Alex hanya diam saja, lalu melirik pergelangan kaki Kejia yang agak bengkak dan bertanya, Nona Winnie, kenapa kakimu terkilir? Kejia berkata sambil memakai lagi heelsnya. Sam mendecakkan lidah 2 kali, kayaknya cukup serius, itu gak melukai tulangmu, kan? Jadi tugasmu selanjutnya adalah antar aku ke rumah sakit, kata Kejia sambil menatapnya. Sam bersikap seperti bawahan, oke bos. Kejia juga berpura-pura bersikap seperti bos dan mengulurkan tangan padanya. Terus kenapa masih berdiri di sana? Sini bantu aku. Siap bos. Sam melangkah maju dan membantu Kejia berdiri dari sofa. Ekspresi Alex berubah muram dan melihat interaksi mereka dengan tatapan dingin, bibir tipisnya juga perlahan mengerucut dengan dingin. Apalagi ketika dia melihat Sam memegang pinggang Kejia, auranya sangat dingin dan bahkan cukup untuk membuat orang bergidik. Tapi Sam dan Kejia sama sekali tidak memperhatikan perubahan sikap Alex. Kaki Kejia terkilir dan tidak bisa berdiri. Kakinya akan terasa sakit saat menyentuh lantai dan dia sedang tidak mood untuk memperhatikan hal lain. Di sisi lain Sam membantunya dengan hati-hati supaya dia tidak terjatuh dan tentu saja dia tidak memperhatikan hal lain. Mereka berdua bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal dan langsung berjalan menuju pintu hotel. Alex melihat keduanya pergi dengan tatapan menakutkan. Tidak ada ekspresi di wajahnya dan membuat orang tidak bisa menebak isi hatinya. Coba periksa kecelakaan lift tadi tidak sengaja atau karena ulah seseorang. Alex berdiri dan memberi perintah dengan dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan berkembangnya perusahaan Carson, membuat mereka terkadang mengalami beberapa hal karena mengambil alih sesuatu dari perusahaan lain. Dan orang-orang dari perusahaan itu belum tentu tidak melakukan sesuatu padanya. Ya, asisten Tama di sampingnya menjawab dan segera pergi untuk menyelidiki. Tidak lama dia kembali dari penyidikan. Tuan Carson, aku udah periksa dan sebuah kecelakaan. Ada masalah dengan lift pagi hari ini, tapi manajer hotel tidak menghentikan lift dan juga tidak panggil orang untuk perbaiki. Itu sebabnya kita mengalami hal itu. Saat mengatakan ini, asisten Tama juga sedikit takut. Untung saja mereka beruntung dan bisa turun ke lantai pertama dengan selamat. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Bagus sekali, liftnya tidak dihentikan operasinya. Wajah Alex terlihat sangat menakutkan dan mengepalkan tangannya. Beritahu kantor pusat untuk ganti manajer hotel dan hentikan lift yang rusak itu dan segera perbaiki. Baik tuan. Asisten Tama mengangguk, mata Alex berkilat. Lalu cari tahu apa yang terjadi antara Kejia dan Sam. Meskipun sebelumnya mereka saling kenal, tapi mereka hanya bersikap biasa saja dan seperti orang asing yang tidak saling kenal. Tapi sekarang mereka sangat akrab, bahkan bisa bercanda. Kalau Sam mengatakan tidak ada hubungan di antara mereka, Alex sama sekali tidak percaya. Asisten Tama melihat kepedihan yang melintas di mata Alex dan tahu kalau bosnya sedang cemburu karena Nona Winnie dan Tuan Caesar. Meskipun dia berpikir seperti ini, tapi dia tidak berani mengatakannya, hanya berpura-pura bingung dan menerima perintah, baik tuan. Sam mengantar Kejia ke rumah sakit dan pergi ke meja depan untuk mendaftar. Di sisi lain Sunny dan beberapa temannya sedang berjalan sambil tertawa. Orang pertama yang melihat Kejia bukanlah Sunny tapi Erika. Erika menarik lengan baju Sunny dan menunjuk ke meja pendaftaran. Sunny, bukannya itu Kejia dan Tuan Brosnan ya? Kenapa mereka bersama? Senyum di wajah Sunny perlahan menghilang dan melihat ke arah yang Erika tunjuk. Tatapannya berubah muram tapi berkata dengan lembut, "Oh, ya itu emang Nona Winnie dan Tuan Brosnan, tapi sepertinya dia terluka."
Dia melihat ke arah kaki Kejia, yang terlihat merah juga bengkak. Nona Vale, ini idemu juga, Suni menatap Vale di sebelahnya. Vale juga melirik pergelangan kaki Kejia dan menggelengkan kepala dengan arogan, tidak. Aneh, Suni bergumam. Erika berkata lagi, Suni, mereka menghadap ke sini. Suni melihat lagi, kali ini tatapan mereka bertemu. Kejia tidak bisa menahan tawa. Sam menatapnya, kenapa tertawa? Aku tertawa karena dunia ini kecil banget. Aku ketemu Alex di hotel dan ketemu Suni di rumah sakit. Kenapa kebetulan seperti ini? Jawab Kejia. Sam melihat Suni dan temannya yang berjalan. Lalu dia berkata seperti orang yang sedang menonton pertunjukan. Mereka datang cari kamu. Kejia mendengar nada ejekannya dan melirik dengan dingin. Mereka bertiga berhenti di depan Kejia. Suni menyapa sambil tersenyum. Halo Nona Winnie dan Tuan Brosnan, kebetulan sekali iya. Iya, Kejia mengangguk acuh tak acuh, menatap Vale di sampingnya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Suni menatap Kejia dan Sam, untuk sesaat ada aura berbeda yang terpancar dari mata wanita itu. Dia berpura-pura penasaran dan bertanya, kenapa Nona Winnie bisa bareng Tuan Brosnan? Bukannya kamu pacaran sama Tuan Caesar? Apakah dia gak marah kalau tahu? Sam mengangkat alisnya. Wanita ini sengaja memprovokasi hubungan Kejia dan Hito. Kejia merapikan rambut di sekitar telinganya, sama sekali tidak panik karena terlihat dengan pria lain dan menjawab dengan dingin. Kenapa dia marah? Ada banyak pria yang suka aku. Itu akan buat dia berubah jadi pria lebih baik supaya aku gak direbut pria lain. Jadi tentu saja dia gak akan marah. Wajah Suni membeku sesaat lalu tersenyum datar. Nona Winnie cukup lucu. Erika menatapnya dengan jijik. Lucu apanya sih? Dia itu wanita gak tahu malu. Sudah punya pacar tapi masih pergi dengan pria lain. Kenapa? Iri ya? Kejia menatapnya sambil tersenyum. Aku punya pria yang bisa temani aku kapanpun aku mau dan kamu gak punya. Jadi kamu iri ya? Aku gak iri kok. Erika menjawab dengan wajah memerah. Kejia tersenyum sinis. Masa sih, gak usah malu untuk mengaku. Lagian kamu jelek dan gak menarik jadi wajar kok kalau kamu iri sama orang cantik seperti aku dan aku gak akan mengejekmu. Kamu? Erika hampir menangis karena marah tapi dia harus mengaku kalau sebenarnya dia memang iri. Sam menatap dan tersenyum geli pada Kejia yang menunjukkan rasa tidaknya pada wanita itu melalui perkataannya. Dia tidak yakin apakah Alex tahu tentang sifat mantan istrinya yang begitu pemberani. Nona Winnie, Suni menarik Erika ke belakangnya. Apa maksudmu tadi? Tuan Brosnan juga menyukaimu. Coba saja tanya. Kejia menyikut Sam dan mengingatkan sambil berbisik. Awas aja kalau kamu berani omong kosong, aku pukul kamu. Sudut mulut Sam berkedut, tidak ingin terlibat dan hanya ingin menonton mereka berdebat. Tapi wanita ini sudah membahas dirinya dan tentu saja dia harus menjawab. Iya benar, dia bahkan lebih membenci Suni daripada Kejia. Jadi tentu saja dia akan membela Kejia. Bab 78. Sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Krishnan. Mata Suni sedikit terbelalak dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sam benar-benar mengaku, jadi pria ini menyukai Kejia. Tidak hanya Suni, tapi Erika dan Vale juga terkejut. Vale menatap Sam dengan bingung. Pria ini berasal dari keluarga bangsawan, tapi dia membenci Sam di dalam hatinya karena sudah berani menyukai wanita yang sudah bercerai. Ini akan menjadi aib bagi keluarganya yang berkuasa. Tuan Brosnan, bukannya itu kurang baik ya, karena Nona Winnie. Suni menatap Kejia dan menggigit bibirnya, seperti sulit mengatakan sesuatu. Kejia tertawa marah. Nona Okano, kenapa berhenti bicara? Ada apa denganku? Kamu sengaja cuma mengatakan setengah dan berusaha menutupi, seolah-olah aku sudah lakukan sesuatu yang melakukan. Apa yang sebenarnya mau kamu katakan pada Sam? Suni panik di dalam hatinya dan dia tidak menyangka Kejia akan berani untuk langsung mengatakan tujuannya dan membuat tujuannya ketahuan. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, gak kok, bukan itu maksudku.
Aku cuma mau bilang kalau kamu adalah mantan istri Alex dan Tuan Brosnan berteman dengannya. Jadi sepertinya kurang pantas kalau dia mendekati Nona Winnie, kan? Gak kok, kurasa gak masalah, Sam berkata sambil tersenyum. Meskipun Nona Winnie adalah mantan istri Alex, tapi mereka sudah gak ada hubungan lagi dan wajar kalau aku mendekatinya. Tapi, Suni seperti ingin mengatakan sesuatu yang lain. Kejia menghentikannya. Nona Okano gak terima kalau aku sangat populer ya. Gak, aku gak. Kalau gak, kenapa kamu terlihat mau menghentikan Sam mendekatiku? Kalau menurutmu gak pantas deketin mantan istri temannya, ketika kuliah kita teman sekelas dan sekarang kamu pacaran dengan mantan suamiku, bukannya itu salah? Kejia tersenyum dan menatapnya acuh tak acuh. Wajah Suni memerah dan tidak bisa bicara. Apa yang dia katakan? Tidak peduli apa yang dia katakan, pada akhirnya dia juga akan jadi orang yang kalah. Sepertinya Nona Okano udah gak mau bicara lagi, ayo pergi. Kata Kejia pada Sam. Sam melirik Suni dengan menyeringai lalu mengangguk. Sudah jelas sekali kalau Suni adalah wanita jahat, tapi Alex seperti buta sampai tidak bisa menyadarinya. Bahkan pria itu berpikir kalau kekasihnya adalah wanita polos dan baik hati. Entah apa yang menyebabkan Alex tidak bisa melihat itu. Keduanya hendak berjalan ketika Vale tiba-tiba menghentikan mereka. Tunggu sebentar. Kejia menyipitkan matanya. Nona Vale, ada apa? Suni dan Erika juga menatap Vale. Vale mengangkat bahunya dan berbicara dengan arogan. Bukannya seharusnya kamu minta maaf pada Suni? Maaf, untuk apa? Kejia menatap lurus ke arahnya. Vale mendengus dingin. Bukannya kamu yang suruh pria yang menyukaimu itu untuk culik Suni dan buat dia sampai masuk rumah sakit? Apa? Kamu suruh orang untuk menculiknya? Sam berteriak karena terkejut. Kejia menatapnya datar. Menurutmu aku akan lakukan itu? Aku rasa iya. Sam mengangguk dengan serius. Kejia berkata dengan kesal, matamu. Sam hanya mengangkat bahunya dan tidak bicara lagi. Lalu Kejia menatap Suni dan Vale. Siapa bilang aku yang culik dia? Suni bilang dari kalau dia dengar penculik berkata kalau kamu yang culik dia. Jawab Vale. Kejia tertawa. Terus Nona Vale percaya dan maju untuk cari keadilan untuk Nona Okano. Bahkan juga menyuruh beberapa bank besar menarik lagi pinjaman dana untuk Grup Sky. Awalnya dia mengira Vale melakukan ini karena apa yang terjadi saat mereka bermain kartu. Sampai akhirnya dia melihat Vale membela Suni, kecurigaannya itu menghilang dan dia tahu kalau Vale melakukan ini karena penculikan Suni. Sekarang bahkan dia mendengar wanita itu menuduhnya dan seperti sangat yakin. Vale terlihat terkejut, kamu tahu, Suni dan Erika juga terkejut. Kejia menatap ekspresi ketiganya dan tersenyum sinis. Gak mungkin kalau aku gak tahu. Vale mencoba mengatur ekspresinya. Terus gimana? Grup Sky akan hancur tuh. Oh ya, Kejia memiringkan kepalanya. Demi Nona Okano, kamu sampai rela melakukan sesuatu padaku. Wah, aku benar-benar tersentuh Iho. Tapi kamu benar berpikir Grup Sky akan hancur? Kurasa tidak tuh. Aku malah merasa orang yang akan hancur adalah keluarga Krisnanmu. Pupil mata Vale membesar, tapi segera berekspresi tenang lagi. Kamu bercanda ya? Dia emang sengaja buat kita ketawa. Dia pasti tahu seperti apa kekuasaan keluarga Krisnan, tapi berani bicara kayak gitu. Erika berkata dengan jijik. Suni juga menatap Kejia dengan kesal. Nona Winnie, kamu gak bisa bicara sembarangan seperti itu. Aku merasa dia gak koma bicara sembarangan. Tiba-tiba Sam berkata, menatap Kejia dengan dalam. Dia mendengar nada keyakinan dari perkataan Kejia dan tahu kalau wanita ini tidak hanya asal bicara. Mungkin nanti memang akan terjadi sesuatu pada keluarga Krisnan, tapi Alex tidak tahu dari mana Kejia bisa mendapatkan informasi itu. Sam, menurutmu perkataannya benar? Vale menunjuk ke arah Kejia dan menatap Sam dengan marah. Tepat ketika Sam hendak bicara, Kejia mendahuluinya. Benar atau tidak, kamu akan segera tahu. Ku harap saat itu kalian masih bersahabat.
Setelah bicara Kejia tersenyum sinis, lalu memberi isyarat pada Sam untuk membawanya pergi. Kakinya terasa sangat sakit dan dia sudah tidak bisa menahannya. Sunny dan yang lainnya tidak menghentikan mereka lagi. Vale menunduk dan berpikir. Erika meraih lengan Sunny dan menatap kepergian dua orang itu. Cih, sombong banget sih, siapa juga yang akan percaya? Sudah cukup. Nona Wine mungkin terlalu marah karena apa yang terjadi pada perusahaannya. Jadi, sebelum selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara ponsel. Vale merasa gelisah ketika tahu ponselnya yang berdering. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat siapa yang menelepon dan merasa takut. Bu, ada apa, Vale? Di mana kamu? Masih di kota Anaheim? Di telepon terdengar suara cemas seorang wanita. Vale semakin gelisah. Iya, kenapa? Hah, kamu bertanya kenapa? Wanita itu menangis dan memarahinya. Kamu buat masalah besar. Kami terima laporan kalau kamu ikut kamper dalam urusan politik kota lain. Sekarang ayahmu ditangkap oleh pihak berwenang dan paman tertuamu juga yang lainnya sudah diskors karena penyelidikan menyeluruh. Apa? Vale sangat panik. Tangan dan kakinya terasa dingin. Dia teringat perkataan yang diucapkan Kejia barusan dan tubuhnya gemetar. Ternyata itu benar, sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Krishnan. Vale, aku kasih tahu ya, kalau keluarga Krishnan hancur, jangan salahkan kami kalau tidak akui kamu sebagai anak lagi. Selesai bicara, dia mengakhiri panggilan. Vale menurunkan ponsel dengan ekspresi muram dan pikirannya menjadi kosong. Sunny dan Erika saling memandang. Sunny bertanya dengan lembut dan khawatir, Nona Vale, ada apa? Vale tersadar ketika mendengar suaranya dan ingat kalau keluarga Krishnan mengalami masalah karena sudah membantu Sunny memberi pelajaran untuk Kejia. Tiba-tiba Vale menyalahkan Sunny dan berkata dengan dingin, Sunny, semoga saja tidak akan ada yang terjadi pada keluargaku, kalau tidak, aku gak akan pernah lepaskan kamu. Setelah berbicara, Vale menabrak bahu Sunny dan langsung pergi dari rumah sakit. Dia harus segera kembali ke San Bruno dan mengaku pada kakeknya. Kalau tidak, dia akan benar-benar hancur. Sunny, apa yang harus kita lakukan? Ternyata perkataan Kejia benar dan sesuatu sudah terjadi pada keluarga Nona Vale. Erika terkejut dan bertanya pada Sunny. Sunny menggosok bahunya yang terasa sakit, menggigit bibirnya dan menunduk. Dia berusaha menyembunyikan kecemasan juga kepanikan di matanya dan tidak menjawab. Bab 79, Kalung yang familiar. Kalau Sunny tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, maka sekarang dia tidak akan merasa gugup. Kenapa Kejia bisa tahu kalau sesuatu akan terjadi pada keluarga Krishnan? Sunny menggigit bibir bawahnya dan melihat ke arah Kejia yang sudah pergi dengan tatapan dingin. Sekarang Kejia sudah berada di ruangan dokter dan dibantu oleh Sam. Dokter melihatnya dan terkejut. Bukannya semalam kamu baru datang untuk ganti perban, kenapa udah di sini lagi? Kejia tidak menyangka dokter akan mengenalinya dan sedikit malu. Itu, aku mau periksa kaki. Periksa kaki? Dokter membungkuk untuk melihat kakinya. Dia melihat pergelangan kaki yang bengkak dan merah, menggelengkan kepala dengan prihatin. Nona, kamu melalui banyak masalah ya, cedera di kepalamu aja belum sembuh dan sekarang kakimu terkilir. Aku sarankan kamu pergi ke kuil untuk berdoa. Pev, Sam tidak bisa menahan tawanya. Kejia agak malu ketika mendengar perkataan dokter dan sekarang menjadi kesal ketika mendengar suara tawa Sam dan mencubit pinggangnya. Diam. Aduh, Sam memegangi pinggangnya yang kesakitan, wajahnya cemberut. Kamu itu wanita tapi kejam banget. Siapa suruh kamu menertawakanku? Kejia menatapnya dengan dingin. Sam tersenyum. Iya deh, aku gak ketawa lagi. Kejia mendengus dan mengabaikannya. Sementara itu dokter sedang mengoleskan obat pada kaki Kejia dan Sam di telepon lalu tahu informasi mengenai keluarga Krishnan. Dia tahu kalau kepala keluarga Krishnan saat ini sudah dibawa pergi oleh pihak berwenang dan sedang diselidiki. Lalu dia menoleh dan menatap Kejia dengan kagum.
Bahkan Sam saja tidak tahu kalau sesuatu akan terjadi pada keluarga Krishnan, tapi wanita ini sudah tahu lebih dulu. Elni sangat aneh. Kejia mendengar apa yang dibicarakan Sam di telepon. Tentu saja dia juga tahu kenapa pria itu menatapnya seperti ini dan tersenyum. Kamu mau tahu kenapa aku bisa tahu sesuatu akan terjadi pada keluarga Krishnan, kan? Sam mengangguk berulang kali. Ceritakan padaku, gak mau. Kejia menjawab sambil tersenyum. Sam tersedak, dengan nakal mendekatinya dan tersenyum. Jangan gitu deh. Lagian tadi aku bantu kamu menghadapi Suni dan yang lainnya. Itu benar. Jadi, ceritakan padaku apa yang terjadi. Kejia melihat Sam memang ingin tahu. Dia berhenti menggodanya dan menceritakan dengan singkat. Kamu tahu Suni diculik. Penculik itu bilang kalau dia menyukaiku dan karena itu dia pikir aku menculik Suni untuk balas dendam. Balas dendam karena ini, Kejia menunjuk perban di kepalanya, dan untuk membela Suni, Vale gunakan kekuasaannya sebagai putri dari keluarga Krishnan untuk suruh beberapa bank besar di kota ini supaya menolak pinjamanku. Tunggu bentar, maksudmu Vale pakai identitasnya untuk... Mata Sam melebar karena kaget. Kejia mengangguk, benar. Sam tertegun sejenak dan mencibir, dia berani ikut campur politik kota lain dan itu hal yang dilarang. Bahkan ayahnya saja gak berani, tapi dia berani, pasti ayahnya akan nangis. Kejia tertawa saat mendengar perkataannya. Sam menatapnya, terus kamu yang melaporkan? Kejia menggeleng, bukan aku tapi salah satu karyawanku yang punya latar belakang spesial. Pegawai dengan latar belakang spesial, tatapan aneh melintas di mata Sam. Kamu benar-benar beruntung. Kejia tersenyum tipis, iya aku sangat beruntung. Sejak mengambil alih grup Sike, dia menghadapi banyak masalah tapi setiap saat dia selalu punya orang baik yang membantunya. Hito, Ziva, Sam dan satu lagi, Al. Mereka adalah orang yang selalu membantunya dan Kejia sangat bersyukur sudah mengenal mereka. Kalau sesuatu terjadi pada keluarga Krishnan, Vale pasti akan punya dendam pada Suni dan kedepannya wanita itu akan mendapatkan masalah. Apalagi Vale adalah wanita gila, kata Sam sambil tersenyum dan terlihat bahagia. Kejia tersenyum dan tidak menjawab. Apakah Suni akan mendapatkan masalah? Sepertinya tidak karena Alex pasti melindunginya. Saat ini dokter sudah selesai membalut kaki Kejia dan diberi 2 kruk. Kejia menolak bantuan Sam dan perlahan berjalan keluar dari rumah sakit sambil memakai kruk. Ketika berjalan ke tempat parkir, Kejia melihat seseorang yaitu Nyonya Nara Okano yang sedang bicara dengan supir. Sepertinya dia merasakan ada yang menatapnya. Nara berhenti bicara, berbalik dengan membawa termos di tangannya. Ketika melihat Kejia, wajahnya yang terlihat elegan dan tersenyum langsung menjadi dingin dan menatap dengan jijik. Kejia sering melihat ekspresi itu dan tentu saja dia tidak akan marah. Dia hanya berjalan menuju mobil dengan acuh tak acuh. Namun ketika melewati Nyonya Okano, Kejia melihat sekilas kalung yang dipakai di lehernya. Kalungnya sudah terlihat usang. Sepertinya kalung kuno bertahun-tahun lalu. Dia terkejut karena Nyonya Okano yang sangat terhormat bisa memakai kalung usang. Tapi yang paling membuat Kejia terkejut adalah dia merasa kalung ini familiar untuknya. Sepertinya dia pernah melihat ini di suatu tempat, tapi tidak bisa mengingatnya. Kejia tidak mau terlalu memikirkannya, membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Sam menyapa Nyonya Okano. Nyonya Okano tersenyum padanya dan bertanya, Tuan Brosnan akrab dengan wanita itu? Sam tahu apa maksudnya dan melirik Kejia di dalam mobil. Ya begitulah, Nyonya Okano sepertinya mau kasih tahu aku sesuatu makanya bertanya. Dengan segala hormat, Tuan Brosnan harus menjauh darinya. Wanita itu jahat dan cuma bawa kesialan untuk orang di sekitarnya. Kata Nyonya Okano dengan jijik. Sam tersenyum, dia jahat? Kurasa tidak. Kenapa kamu berpikir dia jahat? Dia gak kasih tahu kamu soal Suni? Nara mengerutkan kening. Sam mengangkat bahunya. Tentu saja aku tahu tapi itu bukan perbuatan Kejia. Dan kalau benar,
Bahkan Sunny yang menyakitinya lebih dulu dan itu berarti dia hanya membalasnya. Kamu, Nara terlihat marah dan mendengus dingin. Aku nasihati kamu karena kamu teman Alex, tapi kamu gak mau dengar. Lupakan saja deh, aku harap kamu gak akan menyesalinya. Sam tersenyum dan berkata, aku menyesal atau gak, itu gak penting. Satu hal penting yang aku tahu adalah Alex akan menyesal. Dia tiba-tiba membungkuk dan berbisik di telinga Nara, Alex buta dan gak bisa lihat sifat asli putrimu, tapi aku bisa lihat dengan jelas. Alex juga gak akan buta selamanya. Suatu hari dia pasti tahu siapa sebenarnya putrimu dan kira-kira apa yang akan dilakukan putrimu ya. Nara menatapnya dengan takut, baginya senyuman Sam terlihat seperti iblis. Nara membuka mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu namun pada akhirnya tidak berbicara. Dia meraih termos dan berjalan pergi dengan wajah pucat. Saat melihat wanita itu pergi, Sam menyentuh dagunya dan senyumannya semakin cerah, tapi tatapannya dingin. Tentu saja dia harus bersikap sopan kepada Nyonya Okano karena wanita itu adalah calon mertua Alex. Tapi siapa yang menyangka kalau keluarga Okano akan bertindak licik dan minta bantuan keluarga Krishnan di kota San Bruno. Perbuatan ini melecehkan keluarga Brosnan dan jangan salahkan Sam kalau dia tidak akan menghormati keluarga Okano. Barusan kamu bilang apa padanya? Kok dia terlihat ketakutan? Kejia bertanya dengan penasaran ketika Sam sudah kembali ke mobil. Bab 80. Terlihat mirip. Sam berkata sambil tersenyum dan memasang sabuk pengaman. Aku cuma cerita kisah horor padanya. Apakah aku terlihat seperti orang yang mudah dibohongi? Kejia menatapnya datar. Sam menyalakan mobil dan menjawab dengan tidak berdaya. Bener kok, mana mungkin aku bohong? Omong kosong. Kejia mengalihkan pandangannya. Sam tiba-tiba menoleh dan menatapnya sekilas. Nona Wine, tiba-tiba aku menyadari kamu agak mirip dengan Nyonya Okano. Aku mirip dia. Kejia sedikit bingung. Iya, mana mungkin? Kejia menggelengkan kepalanya. Jangan bercanda. Aku gak bercanda dan aku serius. Bentuk wajah dan matamu sangat mirip dengannya. Sam mengangguk dengan serius. Setelah itu dia berkata lagi, mirip banget, bahkan orang lain juga akan percaya kalau kalian ibu dan anak. Sekarang Kejia mengerti kalau Sam tidak bercanda dan tertegun. Tapi dia segera sadar dan melambaikan tangannya dengan tenang. Ada banyak orang mirip di dunia ini, jadi itu wajar. Ya benar, jawab Sam. Mereka mengabaikan hal ini dan dengan cepat melupakannya. Kejia menurunkan jendela mobil dan membiarkan angin dingin mengenai wajahnya. Oh, ya aku mau tanya. Silahkan, Sam sedang mendengarkan musik dan tubuhnya sedikit bergoyang mengikuti irama musik. Kejia menatap pengemudi yang tidak bertanggung jawab dan berkata, temanmu yang nama wasiatnya, Al. Siapa dia? Apo? Musiknya terlalu keras sehingga Sam tidak bisa mendengar dengan jelas. Kejia memegang dahinya dan berteriak, siapa Al? Terdengar suara ban yang bergesekan keras dengan tanah dan mobilnya berhenti. Tubuh dua orang di dalam mobil condong ke depan dan mereka ditarik lagi ke kursi karena sabuk pengaman. Kejia sangat takut hingga wajahnya pucat, butuh beberapa saat untuk sadar, menoleh dengan marah dan memukul lengan Sam, kamu ngapain sih? Sam tahu kalau barusan dia hampir membuat mereka berdua kecelakaan. Melepaskan kemudi setir dan mengusap wajahnya. Maaf aku bersalah. Kalau Kejia tidak tiba-tiba bertanya soal Al, dia juga tidak akan terkejut dan menginjak rem. Kejia memijat dahinya. Oke, jelaskan padaku siapa Al. Aku gak tahan dengan pengemudi sepertimu. Kamu gak bisa gitu cuma karena aku melakukan kesalahan satu kali. Sam menatapnya sambil tersenyum. Kejia terkekeh, udah menyetir lagi. Sam mengangkat bahunya dan kembali menyetir, tapi dia mengintip ke arah wanita di sampingnya. Barusan kamu tanya padaku siapa Al? Iya. Kejia mengangguk. Sam memutar matanya. Kenapa kamu tanya soal itu? Kejia menunduk untuk menyembunyikan sorot matanya dan berkata dengan ringan. Gak apa-apa sih, kebetulan aku berteman dengannya dan dia sudah bantu aku 2 kali.
Jadi aku mau tahu soal dia dan dia bilang temanmu. Kurasa aku bisa tanya padamu. Oh gitu, Sam tidak berani menatapnya karena takut Kejia akan melihat sorot matanya yang merasa bersalah. Dia memang temanku tapi aku gak terlalu kenal. Kami cuma pernah minum bersama dan sekarang dia lagi di luar negeri. Oh gitu. Kejia mengangguk. Sekarang pria itu berada di luar negeri dan itu berarti Kejia tidak akan bisa menemuinya. Untuk sesaat Kejia menghela nafas lega. Sebenarnya dia takut akan bertemu dengan pria itu. Merasa malu dan apalagi dia juga Sam cukup dekat. Tapi sekarang pria itu berada di luar negeri dan Kejia tidak perlu khawatir lagi. Tapi entah kenapa ada perasaan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Kejia melihat keluar jendela dan terdiam. Sam menghela nafas lega tapi dia berpikir untuk menemui Alex dan memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula dia butuh banyak usaha untuk membantu Alex menutupi identitasnya. Setengah jam kemudian mereka tiba di Repulse Bay. Kejia turun dari mobil dengan terlatih-tatih lalu masuk ke dalam gedung dengan memakai 2 kruk. Begitu keluar lift, dia melihat anak laki-laki yang berjongkok di depan apartemennya dengan mata berbinar dan langsung berdiri. Akhirnya kamu pulang. Aku nunggu dari tadi. Kenapa kakimu? Remaja itu menatap kaki Kejia yang digips dengan heran serta 2 kruk yang dia pakai. Kejia tidak menjawab pertanyaan Michael tapi menatapnya dengan muram. Kenapa kesini? Michael menundukkan kepala dan menjawab dengan sedih. Aku dan ibu bertengkar lagi. Dia minta aku keluar dari tim bola basket. Kejia mencibir, terus kenapa kamu kesini setelah kamu kabur dari rumah? Aku gak tahu mau pergi kemana, Michael berkata dengan canggung. Sebenarnya dia juga tidak tahu kenapa dirinya datang kepada Kejia. Michael hanya tahu kalau dirinya merasa sangat damai ketika berada di rumah Kejia. Keluarga Carsonmu itu kaya banget dan punya banyak properti. Kenapa kamu masih gak tahu mau pergi kemana? Kejia mengeluarkan kuncinya. Minggir, aku mau buka pintu. Michael menyingkir dan membiarkannya membuka pintu. Kejia melangkah maju untuk buka pintu tapi bocah itu tetap berdiri di belakangnya. Dia terlihat seperti akan bersiap ikut masuk. Kejia berhenti membuka pintu dan berbalik untuk menatapnya. Kamu benar-benar akan ikut denganku? Aku kan udah bilang, aku gak tahu mau pergi di mana dan malam ini mau menginap di rumahmu. Michael menatapnya dengan bersikeras, seolah-olah dia tidak akan pergi meskipun akan dipukuli sampai mati. Meskipun masih remaja, tapi tingginya sudah lebih dari 180 cm karena bermain basket. Bahkan Kejia harus mendongak untuk menatapnya. Kamu boleh tinggal di sini tapi gak secara gratis, 2 juta per malam. Kejia membuat gerakan menghitung uang. Michael terkejut, 2 juta per malam? Kamu mau merampok aku? Kenapa? Kalau gak mampu bayar ya jangan tinggal di rumahku. Kejia mengangkat bahu, menunjukkan kalau tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajah Michael memerah, kata siapa aku gak bisa bayar? Aku cuma gak bawa uang dan gimana kalau aku bayarnya nanti? Gak, cepat pergi kalau gak punya uang. Aku gak mau kamu berhutang, apalagi aku terima anak dari musuhku. Kata Kejia lalu membuka pintu dan masuk. Wajah Michael berubah pucat ketika Kejia menyebut putra musuhnya. Tapi dia segera tersadar untuk mengikutinya. Kejia segera menutup celah pintu. Aku bilang kalau kamu gak punya uang, pergilah. Aku gak akan pergi. Michael menatapnya dengan marah melalui celah pintu. Aku tahu ibuku salah dan aku akan kasih uang lebih banyak untuk kompensasi. Kejia tersenyum, gak, 6 tahun disakiti. Mana mungkin dia punya uang cukup untuk membayar kompensasi? Terus kamu mau apa? Michael menghentakkan kakinya. Kejia menatapnya. Sederhana kok, aku mau kamu pergi. Aku gak mau pergi. Michael bersikeras. Kalau kamu gak mau pergi, kamu bisa tinggal di luar dan jangan harap aku biarkan kamu masuk. Setelah mengatakan itu, Kejia langsung menutup pintu. Michael menatap kaget ke pintu di depannya dan tidak percaya kalau wanita itu benar-benar menutup pintu. Untuk sesaat Michael tidak bisa menahan perasaan sedihnya.
duduk di depan pintu dengan marah sambil mengeluh, tapi dia juga merenung. Dia merenungkan tindakannya kepada Kejia selama 6 tahun terakhir dan merasa semakin bersalah. Setelah Kejia masuk ke dalam rumah, dia sebenarnya berdiri di balik pintu untuk memperhatikan. Dia melihat Michael tidak mau pergi dan merasa pusing. Bocah ini memang sengaja dikirim untuk menyiksanya. Kejia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Alex. Alex melihat siapa yang menelepon, sempat merasa bingung dan menjawab, "Halo."